kedua memang dikasihnya dibacanya didengungkeun inna a'tainaka al-kautsar inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sekarang summun umyun fahum la yarji'un thumma radadnahu asfala safilin. Nah, pendek nih majais no hasil makromi kedepannya ada alif di bisa kalimat yang disebut kalimat satu kalimat inna nih satu kalimat ana satu kalimat. Jadi nah itu kan disebutkan majais no bahasa bacakan jadi mahal kan inna nih ana pendek nah alif lam sanjalo yuk coba dibacanya bu pendek lah majais mo sama tadinya nih panjangin kemarin i pendek lah pada panjang warga hak pendek il alif lam sa siasa majais samanya nah hak pendek nah anak walaupun ada alif karena di buku tajwid itu pendek ya ada bulut dari atasnya setiap ada bulut di atas anak kaitannya dipendekkan begini harus kemudian pendek-pendek illa ana fa'budni katanya subhanallah pak pendek ain an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin fa'budu an'amta ain bud kalau kulo dipatutkan bud ni mantap di panjangkan uang pendek bibir pendek pendek misalnya gamsa siapa yang pakai tasjid so pendek lah antara panjangkan tak pendek di dah ini gigi ini dah a'udzu billahi minasyaitonir rajim a'udzu billahi ini gigi ini lidah ujungnya a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa aqimis sholata lidzikri di pendek kalau di pendeknya di makromi ya innani sesungguhnya aku Allahu Allah la tidak ada ilahu Tuhan ilah melainkan aku Pak Budi maka setelah aku kata ini dan dirikan as-sholata sholat dzikri untuk mengingatku mengingat Allah sungguh aku ini Allah tidak ada Tuhan selain aku maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingatku. Subhanallah. Ini pertama kan ya. Subhanallah. Pertama kita harus mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang menciptakan langit dan bumi segala isinya ya. Sungguh ini aku tidak ada Tuhan selain aku maka sembahlah aku dan laksanakan sholat untuk mengingatku. Wahai Musa, kenapa ada Musa? Awalnya itu kan Nabi Musa kan manusia itu akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai Musa, ketahuilah sesungguhnya aku ini adalah Allah. Ayat ini pada khususnya kepada Nabi Musa, umumnya kepada semua manusia sampai akhir zaman kepada Nabi Muhammad SAW mengingatkan, wahai Musa, ketahuilah sesungguhnya aku ini adalah Allah Tuhanmu dan sungguh tidak ada Tuhan pencipta alam raya yang layak disembah selain aku selain Allah. Maka berimanlah kepadaku, sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingatku dan bersyukurlah kepadaku. Inilah prinsip pertama akidah, yaitu keesaan Allah. Pertama harus mengingat Allah ya, dengan melaksanakan sholat. Ada yang sholat kedua ingat Allah,
Setelah sholat kita dianjurkan untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Subhanallah, subhanallah biasa ayatnya. Bersyukur kepada Allah. Orang masa bersyukur kepada Allah. Sebetulnya kamu terbuka Yesus bersyukur karena wah subhanallah. Pering-peringan ayatnya. Itu manusia. Subhanallah. Quran surat ke-20 yang diturunkan di Mekah sebanyak 135 ayatnya. Udah bahasa Quran surat Toha. Ya. Surat ke-20 sebanyak 135 ayat diturunkan di Mekah. Nama Toha diambil dari perkataan yang berasal dari ayat pertama. Toha. Berasal ayat pertama Toha. Sebagaimana yang lazim terdapat pada surat-surat memakai huruf-huruf abjad pada permulaannya seperti Yasin, Alif Lam Mim, Shad. Di mana huruf-huruf tersebut seakan-akan merupakan pemberitahuan Allah kepada orang-orang yang membacanya bahwa sesudah huruf itu akan dikemukakan hal-hal yang sangat penting diketahui. Demikian pula hanya dengan ayat-ayat yang terdapat sesudah huruf Toha. Dalam surat Toha Allah mengatakan bahwa Al-Quran merupakan peringatan bagi manusia. Sebagai Al-Quran merupakan peringatan bagi manusia. Bagi kita, subhanallah, wahyu dari Allah pencipta semesta. Kemudian Allah menerangkan kisah beberapa orang nabi, akibat-akibat yang telah ada akan dialami oleh orang-orang yang percaya kepada Allah dan orang-orang yang mengingkari baik di dunia maupun di akhirat. Allah mengatakan bahwa Al-Quran merupakan peringatan bagi manusia. Memang disuruh diingatkannya, janganlah engkau mabuk, janganlah engkau makan haram, janganlah mencuri, janganlah engkau korupsi. Mengingatkan kepada kita, ya sebenarnya. Kemudian Allah mengingatkan kisah beberapa orang nabi, akibat-akibat yang telah ada akan dialami oleh orang-orang yang percaya kepada Allah dan orang-orang yang mengingatnya baik di dunia maupun di akhirat. Nah, dilanjutkan dengan ayat keduanya tadi. Ayat pertamanya, ma'anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kami, kata Allah, tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu Muhammad agar engkau menjadi susah. Apakah Quran ini menjadi susah bagi kita? Tidak, justru menambah semangat, menambah ketentraman bagi orang munafik, bagi orang kafir pasti mendapat kesusahan. Tetapi bagi orang yang beriman, enjoy, bahagia, membaca Al-Quran. Bapak sudah berapa tahun dia membaca Al-Quran, terus dibaca berulang-ulang, alhamdulillah, dengan berkat hidayah Allah Azza wa Jalla kepada kita semuanya. Wahai Nabi Muhammad, kami yakni Allah melalui Jibril tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar engkau menjadi susah akibat ditolak dan dimusuhi kaummu atau dituntut untuk melaksanakan kewajiban di luar batas kemampuanmu. Begitu dari Al-Quran, masyarakat Quraisy misalnya kafir Mekah berbondong-bondong kepada Nabi Muhammad, tidak setuju. Kenapa tidak setuju? Akhirnya dirubah agama yang menyembah berhala. 260 berhala dijadikan di mana? Di Ka'bah. Menyembah, ada yang dari roti, makanan apapun setelah disembah dimakan bersama-sama. Nah itu diubah sekarang menjadi Tuhan yang Maha Esa. Tidak ternyata hanya bukti dan kenyataan langit dan bumi yang tak ada bukti. Masyarakat jadi menentang agama baru. Agama Islam disebut agama baru. Subhanallah, ditawilkan, terus diejek, didulang, subhanallah, dicaci, dimaki, diintimidasi oleh orang-orang kafir Quraisy. Tapi Nabi Muhammad dengan Allah Subhanahu wa taala punya Allah bermasuk terus sampai Nabi Muhammad ditawari jabatan, dijadikan presiden, ya, ulang jabatan agama Islam. Karena Nabi Muhammad tidak
kontinu lurus siratal mustaqim terus ya, diberi harta ditolak oleh Nabi Muhammad SAW. Hebat ya, sampai sekarang ya 14 abad yang lalu sampai sekarang kita mendapatkan bacaan Al-Quran. Harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dilanjutkan dengan ayat ketiganya, illa ta'idatan liman yasha, melainkan sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah. Al-Quran itu sebagai peringatan bagi yang kepada Allah. So ingatkan peringatan urangnya, sakapun urang so melaksanakan dosa, sakapun so ibadah tidak manusia di antara kedua belah pihak ada salah ada baiknya. Kadang-kadang urang tersalahnya kayak tadi ingat kedua Allah baca Al-Qurannya. Kami tidak menurunkan Al-Quran kepadamu melainkan sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah dan ikhlas mentaati ajaran dan perintahnya. Dilanjutkan dengan ayat keempatnya, tanzilan mimman khalaqal arda was samawati wal ardh. Diturunkan dari Allah. Al-Quran itu diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi. Wahai Nabi, Al-Quran ini diturunkan kepadamu dari Allah yang Maha Agung yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi. Kandungannya merupakan petunjuk bagi mereka yang mau meyakini, gitu ya. Dilanjutkan dengan ayat kelimanya, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, yaitu yang Maha Pengasih yang bersemayam di atas arsy. Tuhan yang menurunkan Al-Quran ini adalah yang Maha Pengasih. Orang minta rezeki ke Allah, dikasih rezeki oleh Allah, dikasih. Orang minta makan dan menemukan, minta kehidupan dunia tentunya sebenarnya, tapi Allah menakdirkan kepada kita untuk ada di alam dunia. Ya, sebenarnya kepada Allah. Minta orang apa namanya ke Allah, sebenarnya Allah. Minta istri ibunya, istri, minta rumah dikasih rumah. Nah itunya subhanallah biasa. Minta apapun Allah memberikan kepada kita. Ketika kita sakit, ya kan sembuhkan kepada Allah. Allah mengabulkan doa kita. Subhanallah ya. Nah ini untuk mengatur semua urusan makhluknya, diatur makhluknya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang pejabat, semua, ada yang cacat, ada yang merah, semua diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilanjutkan dengan ayat ke-20-nya, man a'rada anhu wa innahu yahmilu yaumal qiyamati khulda. Barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, maka sesungguhnya dia akan memikul beban yang berat dosa. Kamu kurang berpaling tidak Al-Quran, nah di hari kiamat akan memikul dosa yang besar. Janganlah kita berpaling dari Al-Quran. Allah menegaskan bahwa Al-Quran merupakan tuntunan dan petunjuk bagi mereka yang menginginkan kebaikan dunia dan akhirat. Namun bukan yang kebaikan dunia dan Al-Quran. Turuti Al-Quran. So, Bapak pelan Al-Quran. Insya Allah kalau kita mentelah Al-Quran apa yang diperintahkan Allah kita laksanakan, dan insya Allah akan selamat dunia dan akhirat. Yakin dengan seyakin-yakinnya ya. Bahkan siapa berpaling dari tuntunan dan petunjuk Al-Quran, maka sesungguhnya dia akan memikul